Shalom para wanita hebat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Pemuritan Wanita Women's Talk, di mana dalam program ini kita akan membahas dan sharing tentang tokoh-tokoh wanita yang ada di dalam Alkitab. Dan bersama dengan saya hari ini seorang hamba Tuhan dan juga konselor keluarga, Ibu Krisna Dewi. Shalom Ibu Krisna. Shalom. Apa kabar Bu Krisna? Puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan. Ya. Baik Bu Krisna, kita akan memulai program kita ya Bu. Ya. Sebelumnya mari para wanita hebat yang di rumah kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, hari ini kami kembali akan dibukakan tentang kebenaran Tuhan. Karena itu Roh Kudus, kami minta Engkau yang memimpin setiap kami sehingga kami semakin mengenal kebenaran Tuhan dan hidup kami diubahkan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk diberkati, kami siap untuk dikuatkan, bahkan kami siap untuk diubahkan dengan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bu Krisna, untuk hari ini kita akan sharing tentang tokoh wanita siapa nih Bu yang ada di dalam Alkitab? Ya, hari ini luar biasa ya, kita akan sharing tentang tokoh wanita dari Kanaan. Wow, wanita dari Kanaan. Saya percaya pastinya para wanita hebat juga gak sabar nih Bu untuk semakin diberkati. Kami persilakan Bu Krisna. Baik, terima kasih. Saya mau baca Alkitab dulu ya. Baik, karena perikopnya wanita hebat yang dimanapun Anda berada saat ini sedang mendengarkan siaran kami. Perikopnya diambil dari Matius, Injil Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Ya, saya akan bacakan. Judul perikopnya adalah Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, para wanita hebat yang dicintai Tuhan. Luar biasa. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, ya, yang sungguh memiliki makna yang sangat mendalam. Tentu yang berbahagia setiap kita para wanita hebat yang senantiasa mau untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita secara nyata. Beberapa hal yang kita bisa ambil dari perikop Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28 tentang wanita Kanaan ini. Yang pertama, wanita Kanaan ini memiliki daya juang tekad yang never give up, yang pantang menyerah, yang terus mau berusaha sampai akhirnya apa yang dia rindukan bisa tercapai, terpenuhi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya, di sini kita lihat apa atau bagaimana sikap pantang menyerahnya itu. Ya, yang pertama, ketika dia mendengar Yesus datang di daerah Sidon dan Tirus gitu ya, dia kemudian mendekat, menghampiri karena dia memiliki keyakinan anaknya yang kerasukan setan akan sembuh oleh karena kuasa Yesus. Tetapi ketika dia berseru pada Yesus ya, dia kan teriak tuh ya.
di ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi lihat bagaimana reaksi Yesus, ya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Kalau kita udah teriak kemudian kita didiemin, ya, kita nggak memperoleh jawaban, sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini, gitu ya, kayaknya benar-benar nggak dianggap. Itu baru pertama, sikap yang kita namakan dia memiliki iman yang kuat, never give up, daya juang, karena ketika dia tidak dijawab oleh Yesus, dia ternyata tetap melanjutkan. Dia malah mendekat. Murid-muridnya kan nggak suka, ini kan wanita Kanaan tuh wanita kafir ya istilahnya ya, di luar orang-orang Yahudi. Makanya murid-murid pada, "Guru, Tuhan suruh pergilah dia itu." Tuhan menjawab gitu ya. Jawab Yesus di ayat yang ke-24, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Wanita Kanaan ini bukan golongan umat Israel. Jadi sepertinya Yesus mau ngomong, kamu itu bukan golonganku, sementara aku datang hanya untuk menolong domba-domba yang hilang, umatku Israel. Kamu kan Kanaan. Waduh, rasa tertolak. Pertama tadi sudah didiemin, Yesus nggak menjawab apa-apa. Sekarang Yesus menjawab, tapi kok kayaknya tertolak. Dia datang hanya untuk orang Israel. Dia orang Kanaan, tetapi apa hebatnya? Walaupun serasa dia tertolak, rasanya perasaannya tuh nggak dihargai, tetapi dia mendekat, bahkan terus mendekat. Ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia, ya, sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ya, tetap mempercayai Tuhan. Ketuhanan Yesus tetap dia percayai. Dia tetap berharap pada Yesus untuk memperoleh pertolongan buat anaknya yang sakit kerasukan setan. Apa reaksi Yesus ketika dia mendekat, kemudian berseru kembali? Kata Yesus bahwa dikatakan di situ ayat 26, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing." Maaf kata nih, sampai diilustrasikan kayak anjing, ya. Kamu tuh anjing, nggak pantas lah, ini kan tuh anak-anakku, masa aku mau menolong tuh anjing yang memang tidak pengikutku, istilah gitu ya. Tapi apa jawaban wanita Kanaan yang luar biasa ini? Ini para wanita hebat yang mendengarkan acara ini, mari kita lihat. Dia tetap memohon, bahkan dia tetap merendahkan hatinya dengan berkata bahwa benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi dia tak berharap bahwa ada belas kasihan, ada kuasa Tuhan yang diberikan walaupun dia seperti seekor anjing. Tapi aku mbok ya dapet lah rontokannya. Bahasa kami Jawa dari Bantul tuh rontokannya, remukannya, remah-remahnya. Itu pun pasti akan memberikan kekuatan dan aku mau menerima. Tolonglah, ya. Anak anjing itu makan dari remah-remah tuannya, anjing itu. Nah, ini yang luar biasa di ayat yang terakhir. Ketika Yesus melihat kesungguhan, ketaatan, kesetiaan daripada iman wanita Kanaan ini. Pertama tadi dia tidak dijawab Yesus, dia tetap terima, dia ikutin. Dia merasa tertolak, Yesus menjawab, dia datang untuk orang Israel, dia malah semakin mendekat. Dia tetap berseru, "Tolong aku." Dan akhirnya ketika Yesus sepertinya menolak, meremehkan, merendahkan ya dengan mengatakan anjing, dia pun tetap mau merendahkan hati di hadapan Tuhan dengan meminta belas kasihan Tuhan. Akibatnya apa? Hadiah yang tidak disangka-sangka. Apa yang diimani itu, Yesus katakan, "Imanmu besar." Ya, ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Ya, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi apa yang bisa kita lihat dari perikop saat ini? Yang pertama, kesungguhan hati mencari Tuhan.
ketaatan untuk terus dekat kepada Tuhan membuahkan hasil yang luar biasa. Walaupun seperti waktunya lama, sepertinya Tuhan seolah-olah tidak mendengar, tidak menjawab kita, sepertinya Tuhan kok menyepelekan kita, rasa tertolak. Tetapi Tuhan sesungguhnya tidak pernah melakukan hal itu kepada kita. Tuhan tetap menghargai kita. Dia tidak pernah sekali-kali menolak kita. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia dekat dengan kita. Dia hanya menguji iman kita. Dia hanya rindu melihat bagaimana kekuatan iman kita dan ketaatan kita pada Tuhan. Dia sungguh mengasihi kita, para wanita hebat kesukaan Allah. Tetaplah mencari Tuhan, apapun rupa-rupa yang saat ini kadangkala ya di masa pandemi seperti ini, banyak persoalan, banyak kesedihan, banyak ibu-ibu yang rasanya tertolak oleh suaminya, banyak oleh ibu-ibu yang bergumul kuat dengan berbagai macam sakit penyakit. Ini kan kerasukan setan tuh bentuk dari pergumulan. Kita menghadapi macam-macam pergumulan nih wanita hebat. Nah, kira-kira begitu loh, Sis Ellen, gitu ya. Puji Tuhan, luar biasa. Saya percaya kita semua sangat diberkati nih Bu Krisna. Puji Tuhan. Saya tadi kan Bu Krisna katakan bahwa wanita Kanaan ini adalah seorang wanita yang pantang menyerah ya. Betul. Bahkan dia memiliki kesungguhan hati untuk mencari Tuhan gitu ya. Nah, yang saya mau tanyakan nih Bu Krisna, walaupun wanita ini kan kayaknya luar biasa sekali waktu datang kepada Yesus ya, maksudnya semangat gitu ya. Betul, seolah-olah Yesus itu menolak ya. Bahkan seolah-olah Tuhan itu kayak terdiam gitu, tidak melakukan apa-apa pada awalnya. Dan yang saya mau tanyakan kepada Bu Krisna nih, Bu Krisna, bagaimana gitu ya menghadapi nih para wanita ini kan nggak suka kalau didiemin, gitu ya. Bahkan mungkin kita tidak berbicara dulu tentang Tuhan, tapi terkadang didiemin dengan orang-orang di sekitar itu aja kayaknya rasanya sesuatu yang sangat menyakitkan gitu ya, mengecewakan. Betul. Dan yang saya mau tanyakan bagaimana menurut Bu Krisna ya, karena kan Bu Krisna ini juga seorang konselor keluarga, pasti sudah banyak dengar konseling dari para konselingnya ya. Nah, kalau menurut Bu Krisna bagaimana? Ya, memang betul tadi Sis Ellen katakan bahwa setiap wanita senang lah didengarkan. Itu kan kebutuhan wanita ya. Betul. Paling senang kalau didengarkan, dipuji, diakui. Lah ini kok didiemin. Ya, kayaknya enggak dicuekin gitu ya. Nah, bagaimana ketika dalam realitanya memang pasangan kita, misalnya orang-orang terdekat kita seperti itu. Itulah makanya ada firman Tuhan yang mengatakan gitu ya, jangan kita tuh mengandalkan manusia. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan. Artinya orang-orang terdekat kita mungkin bisa saja ya untuk tidak menghargai kita. Tetapi sekali lagi melalui firman tadi sebetulnya kita belajar betapa Allah sekali-kali tidak meninggalkan kita. Yes, amin. Ya, jadi dunia boleh mengecewakan, tetapi hati kita mari bertumbuh ke arah Kristus. Ada sukacita yang mendalam, gitu ya. Ketika, Pak, ayo antri dong, apaan sih? Gojek aja misalnya ya. Atau sudahlah naik apa, kamu bisa sendiri gitu ya. Kadang-kala, aduh ya ampun gitu ya, ini sudah seminggu ditinggal kerja, tiap hari sibuk suruh antarin ke pasar aja kok susah rasa, gitu ya. Kadang-kala nggak dengar, wah berkali-kali dipanggil kok. Dia cuman aksik gitu ya, di gadgetnya gitu ya. Rasanya kan kita kayak gimana ya, rasa tertolak tadi gitu. Nah ini makanya yuk kalau kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, ada kepuasan lain yang akan kita rasakan. Kita tetap akan mampu mencintai diri kita, mencintai pasangan kita walaupun dia seolah-olah kok tidak seperti yang kita harapkan. Karena kita sudah terpenuhi cintanya dari Kristus. Gitu. Amin. Mau puji Tuhan ya. Bu Krisna. Berarti para wanita hebat seperti yang dikatakan Bu Krisna tadi, kalau kita fokus hanya kepada Tuhan dan kita hanya memandang kepada Tuhan, pasti kita nggak akan mudah kecewa ya, Bu. Betul. Ya. Dan bagaimana kita menyikapi orang lain pun seperti Tuhan menyikapi kita. Oke, puji Tuhan. Nah, sekarang Bu Krisna, ada beberapa saya yakin para wanita hebat nih ya, mungkin berdoa buat anaknya, bahkan mungkin buat pasangan atau buat keluarga. Sepertinya keadaan itu belum berubah. Dan akhirnya banyak dari kita, mungkin beberapa yang merasa, saya percuma deh berdoa, toh doanya belum dijawab sampai sekarang gitu ya. Nah itu bagaimana menyikapi para wanita ini, Bu Krisna, yang mungkin sudah menaikkan doa satu pergumulan dalam hidupnya bertahun-tahun, tetapi Tuhan sepertinya belum menjawabnya. Nah ini mesti harus hati-hati ya, kadang-kadang Tuhan tuh rindu ada sesuatu dalam diri kita yang juga kita harus ubah. Ya, itu yang kita harus pahami. Para wanita hebat, kesukaan Tuhan gitu ya, yuk kita pahami, kadang-kadang kita ingin sesuatu berubah, tapi nggak berubah-ubah. Jangan-jangan ada yang memang dalam diri kita sendiri
Tuhan ingin ubah, ya. Mungkin kita selama ini apakah tipikal wanita yang menuntut, tapi nggak pernah mau melihat ke dalam hati kita. Kalau bahasa di tempat saya itu ngurumangsan, ya. Bahasa apa tuh artinya tuh? Ya, mawas diri lah, mawas introspeksi diri. Ya. Kalau kita misalnya mau mengubah anak-anak kita, kita sendiri bagaimana cara menegurnya? Apakah sudah dengan penuh kasih, adakah pelukan, sentuhan, gitu, kemudian pujian ke anak-anak kita. Kamu pinter ya, mama bersyukur loh punya anak kamu. Kamu hebat loh, mama benar-benar merasa beruntung punya kamu, entah kepada pasangan kita atau anak kita. Bayangin kalau kita seperti serigala, ya, ya singa yang marah-marah terus mau menghendaki situasi berubah. Nah, jangan-jangan Tuhan rindu kita berubah dulu. Makanya kita para wanita hebat, yuk tugas kita gitu ya, kita selain satu tadi mengandalkan Tuhan gitu ya, kita juga mawas diri. Apa ya Tuhan yang memang harus kita atau saya perbaiki dalam diri saya ini. Wow, nah ini sangat memberkati para wanita hebat. Jadi yang pertama, saya yakin betul bukan karena Tuhan tidak mau menjawab. Betul. Yang pertama tadi Bu Krisna sampaikan, mungkin ada hal-hal yang Tuhan ingin kita berubah dulu ya, betul, Bu ya. Dan itu buahnya nanti kita akan lihat doa kita dijawab. Gitu. Karena mungkin anak kita kok nggak berubah, ternyata karena kitanya yang belum berubah. Itu contoh satu. Yang kedua, bahwa pasti Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan yang terbaik ya, Bu. Iya, betul. Krisna. Karena saya sangat diberkati nih Bu Krisna, bahwa wanita ini datang kepada Yesus karena dia tahu siapa itu Yesus. Karena dia tahu, makanya dia tanda kutip sepertinya memaksa Yesus untuk melakukan sesuatu, karena dia tahu bahwa Yesus itu nggak akan mungkin gitu ya Bu. Nggak bisa gitu ya. Betul, wah ini luar biasa sekali nih. Nah Bu Dewi, saya mau tanya, saya suka kebalik-balik nih para wanita hebat, karena namanya Bu Krisna Dewi. Jadi kadang-kadang saya panggil Bu Krisna, kadang Bu Dewi. Nggak apa-apa, banyak yang begitu ya. Dan dua-duanya saya suka. Betul, karena itu nama yang luar biasa ya. Betul. Baik Bu Krisna, ini saya mau tanya lagi nih Bu ya, untuk yang terakhir. Nah kan apa sih yang menjadi tips gitu ya, supaya wanita-wanita ini menjadi wanita yang sukses dan kuat dalam Tuhan. Karena kadang-kadang para wanita ini kan banyak juga yang merasa minder, merasa aduh saya nih apa sih cuman ibu rumah tangga, aduh saya nih siapalah saya ini gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau mereka melihat sepertinya orang pasangan atau orang terdekatnya cuek, mereka cuma merasa ya udah nggak apa-apa, memang saya nggak layak mungkin kayak gitu-gitu loh Bu. Nah itu gimana cara mengatasinya? Waduh, kalau seperti ini jangan ya. Artinya kita itu harus optimis ya. Yuk para wanita hebat gitu ya, dimanapun Anda berada menyaksikan tayangan ini. Pertama Anda harus optimis bahwa Tuhan itu menaruh tanda kutip ya kekayaan yang luar biasa dalam diri kita. Ya, yuk syukuri apa yang memang Anda bisa. Itu langkah pertama. Entah Anda bisa masak, entah Anda bisa bersih-bersih rumah pun ya, rapi gitu ya. Kemudian Anda bisa bernyanyi, Anda bisa organisasi, itu harus disyukuri. Kan macam-macam talenta yang Tuhan taruh. Kalau Anda bisa mensyukuri apa yang ada dalam diri Anda, itu untuk keluarnya juga lebih mampu untuk mensyukuri dan tetap kuat di dalam Tuhan. Miliki keintiman spiritual dengan Tuhan yang erat. Kita bangun doa-doa kita dan bersyukur ya Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk pasangan, untuk anak-anak yang masih senantiasa boleh Tuhan anugerahkan bersama-sama dalam hidup kami. Itu membuat kita memang kemudian menjadi wanita-wanita yang percaya diri, yang optimis gitu ya. Betul. Jadi langkahnya memang yuk pastikan, syukuri memang apa yang Anda bisa lakukan. Itu aja. Itu aja yang memang Anda bisa lakukan dan itu kembangkan terus. Apalagi di masa pandemi ini harusnya gini, nggak bisa ngomong harusnya ya. Betul. Tapi Anda bisa melakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Pelukan, sentuhan, ciuman, doa-doa Anda, kepercayaan pada suami. Jangan bilang, aku mah nggak bisa apa-apa. Itu malah mengkerdilkan diri kita sendiri. Maaf kata juga nggak menghormati Tuhan loh ya. Betul. Karena Tuhan tuh pasti memberikan kemampuan spesifik dalam diri kita. Luar biasa Bu Dewi. Nah kembali tuh, saya Bu Dewi lagi, tapi nggak apa-apa ya Bu Krisna. Nggak apa-apa ya. Baik, luar biasa sekali nih Bu Krisna. Karena si wanita yang Kanaan ini ya,
waktu dia datang kepada Yesus pun dia tidak memandang kelemahannya, dia tidak memandang ketidaklayakannya, siapa dirinya gitu ya. Jadi memang yang kita pelajari kalau saya tangkap hari ini ya, yang seperti tadi Bu Krisna katakan, datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Tuhan tahu kita kok ya Bu Krisna ya. Dan pada saat kita melekat kepada Tuhan, memiliki keintiman secara spiritual dengan Tuhan, maka kita akan mudah mensyukuri segala hal yang Tuhan sudah beri kepada kita nih. Betul. Jadi output dari kita itu juga bisa jadi memberkati orang lain, bahkan diri kita sendiri. Oke, baik Bu Krisna. Bu Krisna bisa simpulkan untuk sharing kita hari ini? Ya, baik para wanita hebat gitu ya, kekasih Tuhan yang berbahagia. Beberapa hal yang bisa saya simpulkan dari sharing atau talkshow pada saat ini. Yang pertama, ketika Anda serasa hidupnya mungkin rasa tertolak, doa-doa nggak dijawab, atau bahkan mungkin kok Tuhan tuh jauh gitu ya, nggak dengar seruan kita, atau kita merasa diremehkan, buang semuanya itu. Gantikan dengan yakin iman seperti wanita Kanaan tadi. Yesus itu mendengar kita. Yesus itu tahu. Yesus itu punya kuasa. Dia hanya menguji kita untuk semakin setia kepada Tuhan. Yesus hanya ingin melihat bagaimana kekuatan iman kita, kesungguhan hati kita di dalam mencari Tuhan. Jadi yang pertama, situasi segala musim kehidupan persoalan apapun, andalkan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, ya gitu ya. Itu andalkan Tuhan. Kemudian yuk yang kedua, kita belajar mensyukuri apapun yang ada dalam kehidupan kita ini. Bersyukur dengan apa yang ada akan membuat kita untuk menjadi wanita yang mengeluarkan cinta kasih, aura positif yang menjadi berkat. Ya, berhenti mengeluh, tapi syukuri apa yang bisa disyukuri dan lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Dan yang terakhir tentu hubungan kita dengan Tuhan dalam kekuatan doa, keintiman kita dengan Tuhan yang biasa saya sebut keintiman spiritual, itu harus dari hari ke hari dibangun, dilakukan supaya apapun yang terjadi kita tetap menjadi wanita-wanita hebat yang percaya akan kuasa Tuhan, beriman penuh seperti wanita Kanaan tadi. Amin, puji Tuhan. Baik Bu Krisna, begitu saya meminta Bu Krisna untuk menutup kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Allah kami yang di surga, kami sungguh yakin ketika Engkau menciptakan kami sebagai wanita. Baik kami sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, bahkan mungkin kami juga masih dalam kesendirian kami. Kami sungguh yakin dan percaya ada rencana Tuhan yang indah atas kehidupan kami. Tuhan selalu menguatkan kami, Tuhan selalu mendampingi, menopang kami dalam rupa-rupa pergumulan yang kami hadapi. Kami memiliki kekuatan yang luar biasa. Kami rindu bahwa iman wanita Kanaan tadi juga boleh terjelma dalam kehidupan kami. Untuk kami mengandalkan Tuhan, meyakini kuasa Tuhan, sehingga setiap musim kehidupan dengan pergumulan yang ada, kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan, dan kami akan kuat. Kami menjadi wanita hebat yang tetap memancarkan cinta kasih-Mu, menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Ampuni Tuhan setiap dosa serta kekurangan kami, jika kami sebagai para wanita acap kali juga tanpa kami sadari melanggar daripada firman Tuhan. Kami yakin Tuhan Maha Pengampun, Tuhan akan terus mengasihi kami dari sekarang sampai selamanya. Untuk itu ya Tuhan, inilah permohonan kami yang kami naikkan dengan penuh ucapan syukur dan keyakinan iman di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan dan penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bu Krisna. Sama-sama. Sudah menjadi narasumber kita hari ini dan sudah sangat memberkati. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bu Krisna lebih lagi. Ya. Terima kasih sama-sama. Bu. Baik para wanita hebat, bagi Anda yang rindu mendalami Alkitab lebih lagi, saksikan Dalamin Alkitab with Abo setiap hari Selasa by IG Live. Untuk pemuritan anak ada Meno and Friends, pemuritan pemuda ada You Extra Project, pemuritan kaum bapak atau kaum pria ada Leadership from Home dan juga Stretch Your Tent. Dan jangan lupa ingat selalu untuk like, subscribe, dan share YouTube MCC BSD. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.